Assalamualaikum anak-anak. Sekarang bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik semua ya. Jadi sekarang coba dirapikan dulu ruangannya, tempat-tempat duduknya, buku-bukunya yang tidak kita pakai, yang tidak digunakan untuk pembelajaran sekarang, coba disimpan ke dalam tas semua ya. Bagaimana, sudah dirapikan semua? Baik, karena sudah dirapikan semua, sekarang kita baca doa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, kan tadi sudah rapi semua, sudah baca doa. Sebenarnya kita baca doa untuk apa? Iya, biar untuk mudah memahami, diberi kebarokahan. Nah, jadi setiap mau ngapain pun, dimanapun, apapun pekerjaannya, baca doa sebelum dan sesudah mengerjakan. Nah, baik, sekarang coba Ibu absen dulu yang hadir-hadir. Mas Nim, Juhari. Alhamdulillah semua kalian hadir, tidak ada berhalangan. Jadi hari ini harus kita belajar sungguh-sungguh biar apa yang dipelajari hari ini bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu mau sedikit mengulang tentang pembelajaran yang lalu. Nah, pertemuan yang lalu kita belajar apa? Tentang pantun, kemudian tentang hak dan kewajiban. Masih ingat tentang hak dan kewajiban? Ya, apa coba Mas Ni? Iya, apa yang dikatakan Mas Ni itu benar. Hak adalah sesuatu yang bisa saja dimiliki oleh seseorang atau keinginan. Nah, kemudian selain itu belajar tentang apa lagi? Iya, apa? Tentang taksiran. Taksiran itu apa? Apa? Iya, Pak Hari. Iya, pintar. Masih ingat pelajaran yang lalu, yaitu tentang perkiraan. Nih, taksiran. Taksiran sama dengan perkiraan. Nah, ada hak adalah keinginan. Nah, satu lagi ada kewajiban. Nah, sebelumnya ada yang tahu kewajiban itu apa? Pertemuan yang lalu kita sudah belajar. Iya, situ yang kalian katakan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, yang harus dilakukan. Nah, jadi alhamdulillah sedikitnya ringkasan atau inti-inti pelajaran yang lalu kalian masih ingat. Alhamdulillah ya. Taksiran adalah perkiraan, hak, sesuatu yang bisa saja dimiliki oleh seseorang atau singkatnya disebut dengan keinginan. Kemudian kewajiban, sesuatu yang harus dilakukan. Nah, alhamdulillah masih ingat semua tentang pelajaran hari ini. Sekarang Ibu mau mengatakan, sekarang coba dibuka bukunya, buku tema. Sekarang kita belajar tentang tema 6, subtema ke-1, pembelajaran 1. Nah, coba dibuka buku temanya. Sudah dibuka semua buku temanya. Yang selain pelajaran hari ini, coba disimpan bukunya dan buka buku temanya, yaitu tema ke-6, subtema 1, pembelajaran ke-1. Tema 6 tentang menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1, masyarakat peduli dengan lingkungan. Coba buka subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah, sebelum Ibu menjelaskan detailnya pembelajaran, coba kita lihat dulu sedikit materi atau ringkasan inti dari materi kita hari ini. Nah, kan tadi sudah lihat, yaitu peduli tentang lingkungan. Jadi menurut kalian peduli tentang lingkungan itu seperti
siapa? Coba yang bisa mengasih saran atau pendapat atau apa yang kalian ketahui dalam kehidupan sehari-hari tentang peduli dengan lingkungan. Nih contoh, seperti gambar yang ibu tempel di depan adalah masyarakat yang peduli tentang lingkungan. Nih salah satu contoh juga peduli tentang lingkungan adalah membersihkan lingkungannya, tidak membiarkan lingkungan itu menjadi kotor. Jadi, nah siapa yang bisa memberi contoh atau memberi masukan seperti apa yang dimaksud dengan peduli? Ya, itu seperti yang kalian sebutkan, tidak membiarkan, tidak membuang sampah. Nah, yang kalian sebutkan itu semua benar. Tidak membuang sampah, tidak membakar sembarangan, menjaga lingkungan bersih, itu termasuk kepada peduli lingkungan. Nah, ini seperti ini kan lagi menanam pohon. Kenapa menanam pohon dikatakan peduli lingkungan? Iya, kemudian ada itu yang kawan kalian katakan, biar nggak longsor, biar udaranya segar, biar udara-udara kotor dihirup sama pohon-pohon. Iya, itu sama yang kawan kalian katakan itu benar. Jadi jangan biarkan yang lain, orang-orang yang merusak lingkungan itu kalian biarkan. Nah, kemudian nih, ada kan kawan 2 orang yang bertanya. Satu bertanya, "Hai Lisa, apa yang kamu ketahui tentang proklamasi?" Nah, sebelumnya ibu mau tanya, kalian tahu nggak proklamasi itu apa? Coba lihat slide yang ibu tunjukkan tadi. Ada lihat proklamasi. Apa itu proklamasi? Iya, proklamasi adalah ada pengumuman, ada berita. Ya, yang kalian sebutkan, yang kalian baca di buku itu semua benar, bahwa proklamasi itu adalah suatu pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Jadi, proklamasi itu berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman. Artinya pengumuman yang mana menunjukkan bahwa Indonesia telah merdeka. Coba kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Nah, jadi sama-sama kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Proklamasi itu adalah pengumuman kemerdekaan Indonesia. Nah, coba lihat teks di depan. Teks di depan ada teks proklamasi. Siapa yang mau membacakan teks proklamasi? Pak Hari mau membacakan? Ada yang membacakan? Nah, ini kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini adalah teks dari proklamasi kemerdekaan. Siapa yang kumandangkan? Ada yang tahu siapa yang kumandangkan teks proklamasi? Iya, ada Soekarno. Yang mana yang betul? Soekarno atau Soeharto? Yang menyampaikan itu adalah Soekarno-Hatta. Nah, kemudian makna proklamasi kemerdekaan. Ya, apa makna proklamasi? Iya, yang kawan-kawan katakan itu. Apa makna proklamasi tadi? Suatu kemerdekaan. Pintar. Sudah. Ya, yang bisa pasti ada belajar di rumah. Yang enggak kemana aja. Ya, kemudian ada sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Kemudian proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, sekarang jadi ketika kita peduli dengan lingkungan, nah sedangkan pahlawan-pahlawan kita yang seperti presiden kita pertama, pahlawan-pahlawan yang berusaha untuk memerdekakan Indonesia, sangat susah sekali, bukan? Iya, sangat susah untuk memerdekakan Indonesia.
Jadi salah satu yang harus kita lakukan itu yaitu peduli kepada lingkungan. Nah, tadi misalnya kita harus menjaga apa yang telah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita dahulu. Nah, seperti peduli lingkungan tadi, tidak membiarkan pepohonan ditebang sehingga mudah longsor, tidak membiarkan kotor, tidak membiarkan sampah berserakan. Nah, itu termasuk juga peduli pada lingkungan, yang mana kita mengingat jasa-jasa para pahlawan kita yang telah memerdekakan Indonesia. Nah, kemudian Ibu ada satu cerita yaitu tentang kedamaian. Nah, jadi coba kalian buat satu pertanyaan. Kalian buat satu kalimat tentang kata kedamaian. Nah, sudah kalian buat semua pertanyaan tentang kata kedamaian? Sudah ya. Apa? Coba apa tentang kedamaian? Iya. Kemudian Mas Ni? Oh, semua yang kalian sebutkan itu. Nah, kalian ada yang lain tentang kedamaian? Apa? Iya, jadi semua yang kalian katakan itu kalimat ya. Misalnya seperti yang katakan Pak Hari. Kita hidup di desa harus dengan damai. Iya, itu juga. Kita dengan saudara harus hidup damai. Kedamaian itu membuat hati kita tenang. Nah, itu kalimat yang kalian buat itu semua benar, termasuk ke dalam teks non-fiksi. Nah, sekarang coba lihat di buku temanya tentang ayo mengamati di halaman 2. Coba amatilah beberapa gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai. Nih, ada gambar pertama, kedua, 3, dan keempat. Nah, kemudian ada ayo berdiskusi. Setelah kalian lihat gambar, di sini ada memintanya. Nah, coba dibagi kelompok 5 orang satu kelompok atau 4 orang yang tidak cukup 5. Berapa? Bisa semua cukup? Barisan yang ini satu kelompok, barisan yang ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan yang sebelah kanan kelompok 4. Yang lebih, yang tidak ada kawan, yang lebih dari 5, coba dibuat kelompok 1 lagi. Nah, sudah semua kelompoknya sudah lengkap. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD. Nah, sebelum Ibu bagikan LKPD, Ibu jelaskan sedikit tentang lembar kerja kalian. Nah, pertama bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah, isilah nama kelompok di bawah ini. Bacalah materi sebelum memulai menyelesaikannya. Bacalah lembar kerja dengan teliti, kemudian selesaikan secara